Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I hope all of you always fine and happy. Sayang, minggu ini we would like to learn about how does he look? And the material it's about expressions of asking for and giving opinions. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang expressions of asking for and giving opinion. Nah, nanti apa sih arti dari expression of asking for and giving opinions? Nah, nanti kita bahas bersama-sama di dalam video ini. Oke, seperti biasa, before we start our study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sayang dan ingat, selalu siapkan buku catatan serta alat tulisnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalau ada jika ada yang penting atau hal-hal yang penting bisa langsung kalian catat di buku catatan kalian. Next. Sayang, Miss harap setelah pembelajaran ini kalian nanti dapat memahami atau kalian dapat menyebutkan arti dari adverbs dengan percaya diri. Setelah itu kalian dapat menyebutkan beberapa kosakata adverb dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Dan yang terakhir kalian dapat menyebutkan arti dari adverbs dengan percaya diri. Oke. Keep watching till the end ya sayang. Nah, jadi di sini seperti biasa. You have to listen and repeat after me. Jadi, kalian harus mendengarkan, setelah mendengarkan kita ikuti bersama-sama ya sayang. First, we will learn the vocab about adverbs. Jadi, sekarang ini kita akan belajar tentang vocab tentang adverbs dulu. Nah sebelumnya Miss kasih tahu dulu ya arti dari adverbs itu apa sih. Adverbs sendiri itu artinya adalah kata sifat. Nah di sini nanti kalian akan tahu kata sifat itu contohnya seperti apa aja sih. Nah kita dengarkan lalu kita ucapkan bersama-sama ya sayang, meskipun Miss di sini dan kalian jauh di rumah masing-masing, tapi ingat harus tetap semangat. Oke. Nah, di sini ada sad. Ikuti Miss ya sayang. Sad, sedih. Sad, sedih. Funny, funny. Lucu, funny. Lucu. Angry, angry. Marah. Shy, shy. Malu, shy. Malu. Happy, happy, happy. Senang, happy, senang. Sick, sick, sick. Sakit, sick, sakit. Strong, strong. Kuat, strong, kuat. Next ada weak, weak, weak. Lemah, weak, lemah. Pretty, pretty, pretty. Kira-kira ada yang tahu pretty apa di situ? Iya, cantik. Pretty, cantik. Miss ulang ya sayang. Nah jadi ini adalah kosakata tentang adverbs. Jadi tadi kan adverb sendiri itu artinya adalah kata sifat. Nah jadi di sini kata sifat itu ada sedih, senang, lucu, marah, sakit, kuat, lemah, cantik, dan masih banyak lagi, and so on. Tapi di sini yang akan kita bahas hanya ada ini yang sudah kita sebutkan ya sayang. Miss ulang. Sad, funny, angry, shy, happy, sick, strong, weak, and pretty. And next. Nah, sekarang now
expressions of asking for and giving opinions. Nah, jadi di sini Miss kasih tahu dulu artinya sayang. Di sini ada expressions. Expression sendiri itu artinya adalah ungkapan. Asking itu artinya sendiri adalah meminta. For, untuk. Nah, and sudah familiar ya, sangat familiar, yaitu artinya adalah dan. Giving, memberi. Opinions itu pendapat. Jadi arti dari expressions of asking for and giving opinions itu adalah ungkapan-ungkapan untuk meminta dan memberi pendapat. Nah, dalam video ini nanti kita akan mempelajarinya ya sayang dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara mengungkapkan atau bagaimana cara mengungkapkan meminta dan memberi pendapat. Nah, di sini ada look. Lihat. Nah, jadi look itu artinya lihat. Next. Nah, jadi sayang di sini yang akan Miss bahas dulu yang pertama ini adalah expression of asking ya sayang. Ini adalah expression of asking. Yang pertama ada look. Nah, setelah itu kalimat kedua ada how do I look, yang artinya itu adalah bagaimana penampilanku, atau aku terlihat bagaimana sih? Itu jadi kayak kita menanyakan pada seseorang, kita itu sebenarnya terlihat seperti apa sih? Gitu. Nah, selanjutnya how does she look? Bisa juga dengan how does he look atau how does they look. Artinya sama, bagaimana penampilan dia perempuan atau dia laki-laki. Bisa juga bagaimana dia terlihat, gitu ya misalnya. Oke, sampai sini paham sayang. Jadi jadi expressions of asking for itu ini ada look, how do I look, dan juga bisa how does she or he bla 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 look. Nah, selanjutnya ini adalah giving opinions atau memberi pendapat. Kalau tadi kan ada menanyakan ya sayang. Nah, yang ini kita akan memberi pendapat. He looks bla bla bla. Dia terlihat titik. Misalnya dia terlihat tampan. He looks handsome. Dia terlihat tampan. Nah, misalnya di sini ada teman kalian yang bertanya, how does he look? Menurut kamu penampilan dia seperti apa sih? Nah, nanti teman kalian lagi akan menjawab, he looks handsome. Dia terlihat tampan. Nah, seperti itu ya sayang. And next, nah kalau yang ini kita bisa pakai expression of asking-nya yang kedua ya. How do I look? Menurut kamu penampilan aku kayak gimana sih? Nah, jadi di sini teman kalian menjawab, you look pretty. Kamu terlihat cantik. Nah, gitu. Di sini artinya kamu terlihat bla bla bla. Nah, sampai sini sayang. Get it? Kalian paham? Iya, hebat sekali sayang. Great. Kalian memang sangat luar biasa. Nah sayang, di sini Miss punya satu contoh dialog. Jadi Miss mengambil dalam buku paket, ada di halaman 159. Di sini ada satu contoh dialog yang Miss ambil ya sayang. Yaitu di sini ada seekor anak guguk dan juga ibunya di dalam dialog ini, dan ada dua orang anak yang sedang melihat pertunjukan tentang seekor anak guguk dan juga ibunya, dan terjadilah percakapan di antara Naswa dan Wildan. Pertama, Naswa, look at the puppy. Kata Naswa, look at the puppy. Lihat anak guguk itu. It looks weak. Dia terlihat lemah. Terus Wildan menjawab, is the puppy sick? Apakah anak guguk itu sakit ya?
Terus Naswa menjawab lagi, maybe, mungkin. Nah, Wildan, the mommy dog is coming. Itu ibu guguk datang. Nah, Naswa menjawab lagi, yay, the puppy is happy. Ya, anak guguk itu sekarang sangat senang. Nah, lalu Wildan menambahkan, yes, you are right. Ya, kamu betul. Nah, sayang, jadi ini adalah contoh percakapan atau contoh dialog yang mana di dalamnya itu terdapat expressions to, asking for, and giving opinions. Jadi di sini ada kalimat untuk meminta dan memberi pendapat. Nah, kira-kira yang mana aja ya? Nah, di sini yang termasuk ke dalam giving opinion atau memberikan pendapat ada apa? Iya, betul. Yang pertama ada it looks weak. Atau artinya anak guguk itu terlihat lemah. Yang kedua ada the puppy is happy. The puppy is happy. Anak guguk itu senang. Atau anak guguk itu sekarang senang. Itu ya sayang. Nah, dua kalimat ini yang termasuk ke dalam giving opinion atau memberikan pendapat. Nah, selanjutnya juga tadi ada yang asking atau menanyakan pendapat seperti is the puppy sick? Apakah anak guguk itu sakit? Nah, ini ya sayang contoh dari dialognya. Sampai sini paham kan sayang? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya tadi sebelumnya kita sudah membahas materi atau menyebutkan kosakata tentang adverbs yang artinya kata sifat. Selanjutnya kita sudah membahas tentang expressions to, asking for, and giving opinions. Dan yang terakhir kita akan belajar atau kita akan bahas tentang simple past tense. Apa sih arti dari simple past tense ini? Ya, simple past tense ini digunakan untuk kejadian yang sudah lampau atau kejadian di masa lalu yang sudah terjadi. Jadi kita gunakan simple past tense. Nah, di sini dalam simple past tense ini kita gunakan kata kerjanya atau verbnya itu kata kerja kedua, verb 2 yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya sayang. Nah, lalu di sini itu kata kerja ada 2 sayang. Ada regular verb dan juga ada irregular verb. Nah, regular verb sendiri itu artinya adalah kata kerja yang beraturan. Nah, biasanya di belakangnya kita tambahkan ed. Di belakang katanya kita bertambahkan ed atau ed. Contohnya di sini ada work. Kalau dalam bentuk past tense atau simple past tense kita tambahkan ed belakang jadi work. Work. Selanjutnya ada help. Jika kita ingin rubah ke dalam simple past tense menjadi helped. Helped. Visit becomes visit. Visit. Itu ya sayang. Jadi dalam simple past tense kita menggunakan kata kerja kedua atau verb 2. Selanjutnya ada irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Kata-katanya berubah atau katanya berubah. Dari go. Go itu bentuk kata kerja pertama atau verb 1. Jika dalam simple past tense kita gunakan kata kerja kedua atau verb 2. Dari go berubah menjadi when. Selanjutnya ada kata by. By berubah menjadi bout. Bout. Swim berubah menjadi swam. Swim become swam. Oke sayang, sampai sini paham? Nah, selanjutnya masih dengan simple past tense. Penggunaan was dan were. Dan di sini yang akan kita bahas adalah penggunaan was dan were.
Nah, pada simple past tense, to be, is, dan are itu berubah menjadi was dan were. Jadi, kalau to be is berubah menjadi was, sedangkan are berubah menjadi were. Contohnya di sini, dari kalimat simple present tense kita ubah ke dalam simple past tense ya sayang. Kalau simple present tense itu kan menggunakan to be-nya is dan are. Nah, kalau dalam simple past tense is dan are-nya kita ubah menjadi was dan were. Contohnya di sini ada she is a baby. She is a baby berubah menjadi she was a baby. She was a baby. Nah, yang kedua ada they are babies. They are babies berubah menjadi they were babies. Nah, kalimat pertama di situ ada to be is yang berubah menjadi was. Nah, pada kalimat kedua ada to be are yang berubah menjadi were. Sampai sini paham sayang? Alhamdulillah. Nah, sayang, sekarang I have some conclusions. Jadi sekarang Miss punya beberapa kesimpulan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada adverb yang artinya adalah kata sifat. Selanjutnya ada expressions of asking and giving opinion, artinya adalah ungkapan untuk meminta atau memberi pendapat. Dan juga tadi kita sudah belajar juga tentang apa sih, kalimat apa saja sih yang termasuk ke dalam asking and giving opinion. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang termasuk ke dalam giving opinion, yaitu ada it looks weak dan juga bisa the puppy is happy. Nah, selanjutnya ada asking opinion atau menanyakan pendapat ya, atau meminta pendapat seperti is the puppy sick. Selanjutnya tadi kita sudah menyebutkan beberapa kosakata tentang adverbs atau kata sifat seperti sick yang artinya sakit, lalu ada weak yang artinya lemah, setelah itu ada happy yang artinya senang. Oke sayang, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Sangat menyenangkan bukan dan sangat memudahkan? Iya sayang. Nah, sebenarnya memang pembelajaran bahasa Inggris itu sangat mudah jika memang kita selalu berlatih dan terus berlatih di rumah. Nah, jadi ingat, don't forget to try and at your home with your family or your friends or your sister and your brother. Nah, sayang, cukup sekian pembelajaran dari Miss pada minggu ini atau pada hari ini, dan kita tidak ada tugas ya sayang. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar chapter 10 atau bab 10. Where is the bank? Nah, kira-kira di dalam materi tersebut ada apa ya? Untuk mengetahui lebih dalam, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Okay, I think enough. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.